Jadi artinya sampai Yesus pun dia tetap disunat Yesusnya gitu. Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat gitu kan. Paulus bilang untuk non Yahudi nggak perlu sunat, sunat hati aja udah cukup gitu. Dan dia sendiri nggak sunat. Jadi gini, kita untuk ngomongin si Paulus itu, kita harus tahu siapa dia. Iya. Dia tuh orang malah yang mengejar-ngejar murid Yesus ya. Ya, termasuk Stefanus ya. itu kan dirajam oleh dia. Iya betul. Terus apa sih profesi dia? Profesi dia ini adalah mata-mata. Yang saya baca tidak pernah Paulus menyebut Yesus dengan Theos, Umi. Hanya selalu kurios gitu. Kan gitu, Umi ya. Berarti Paulus membedakan antara Yesus dan Bapa gitu. Ya, shalom, salam damai sejahtera teman-teman semua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya buat perkembangan channel ini. Biarlah kita pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan mengajak kita untuk mendiskusikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah dari para polemikus-polemikus muslim yang seringkali berusaha untuk menjatuhkan iman Kristen, berusaha untuk mengarang bebas kitab suci Alkitab, dan itulah para polemikus-polemikus. Nah, pertanyaan seperti ini teman-teman. Ya, orang Kristen itu beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan Yesus Kristus sendiri tidak pernah mendirikan ajaran Kristen. Yesus sendiri tidak pernah membawa ajaran Kristen, melainkan Pauluslah yang membawa atau mendirikan ajaran Kristen bagi umat Kristen saat ini. Nah, apakah dengan pertanyaan ini membuat kita mundur dan lalu kemudian kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam iman kita? Tentu tidak, saudaraku sekalian. Kita melihat kalau di dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18 itu adalah percakapan Yesus kepada Simon Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang, ya. Jadi Yesus tidak pernah membawa ajaran Kristen bagi umat Kristen. Yesus juga tidak pernah membawa ajaran-ajaran tertentu bagi umat manusia, melainkan Yesus membawa ajaran kasih bagi umat manusia. Itulah yang kemudian umat Kristen beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, yaitu eklesia, gereja Tuhan. Nah, pertama kali disebut sebagai umat Kristen, yaitu di Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Ya, lalu kemudian para polemikus itu berasumsi bahwa ya, Pauluslah yang membawa ajaran Kristen. Jadi yang kedua, apakah Paulus yang membawa ajaran Kristen atau mendirikan ajaran Kristen? Tentu jawabannya tidak. Paulus tidak pernah mendirikan ajaran Kristen bagi umat Kristen. Melainkan Paulus adalah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau ketika kita mengikuti pertanyaan mereka ini, teman-teman sudah terjebak di dalam asumsi teologis mereka. Karena mereka berusaha untuk memisahkan antara ajaran Yesus Kristus dan ajaran Paulus. Sedangkan Paulus sendiri mengajarkan dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi Paulus bukan pendiri agama Kristen. Lah, kemungkinan mereka ini terjebak di dalam buku-buku yang minoritas pembacanya, ya salah satunya misalnya James Tabor atau Michael Gulder yang telah menuliskan tentang ajaran-ajaran yang memisahkan antara Yahudi dan Kristen. Jadi untuk memahami posisi Paulus ya, kita tidak boleh menggunakan doktrin mereka, doktrin yang mereka asumsikan, karena itu berusaha untuk memisahkan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya, karena apa? Kalau kita terjebak di dalam pertanyaan seperti itu, teman-teman, maka teman-teman sudah berusaha untuk memisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Sedangkan Paulus itu mengajarkan Injil, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi di masa awal gerakan kekristenan itu merupakan sekte mesianik Yahudi. Sekte mesianik Yahudi ketimbang agama yang terpisah seperti yang diajarkan oleh buku-buku James Tabor atau Michael Gulder itu. Jadi mereka berusaha untuk memisahkan ajaran Yahudi dan ajaran Kristen. Ya, jadi pengajaran-pengajaran ini adalah minoritas atau pengikutnya sedikit, sehingga tidak bisa kita terjebak di dalam pemikiran seperti para polemikus-polemikus Muslim ini, polemikus-polemikus ini. Artinya sampai Yesus pun dia tetap disunat Yesusnya gitu.
Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat, gitu kan. Paulus bilang untuk non Yahudi nggak perlu sunat, sunat hati aja udah cukup gitu. Dan dia sendiri nggak sunat. Jadi gini, kita untuk ngomongin si Paulus itu, kita harus tahu siapa dia. Iya. Dia tuh orang malah yang mengejar-ngejar murid Yesus ya. Ya, termasuk Stefanus ya. itu kan dirajam oleh dia. Iya betul. Terus apa sih profesi dia? Profesi dia ini adalah mata-mata. Kita tahu lah Umi ya di 1 Korintus 8:6. Kan Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja. Ini walaupun istilahnya menurut mereka nih, Ya. Allah adalah Bapa dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Nah, apakah Allah dan Tuhan itu sama? Yang saya baca tidak pernah Paulus menyebut Yesus dengan Theos, Umi. Hanya selalu kurios gitu. Kan gitu, Umi ya. Berarti Paulus membedakan antara Yesus dan